Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Dian dan saat ini saya berada di Amerika. Hari ini kita akan membahas topik tentang pekerjaan apa saja yang dibutuhkan di Amerika, ya untuk yang unskill sampai dengan yang skill job. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi baru untuk teman-teman semua. Buat yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Well, let's start with our topic. Teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan topik pembahasan kita di video sebelumnya tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Amerika. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik tentang pekerjaan apa saja yang memiliki pasar cukup tinggi di Amerika. Yuk kita mulai dari pekerjaan yang unskilled dulu ya teman-teman ya. Apa itu unskilled job? Ada yang bisa jawab? Oke, unskilled job itu adalah pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan formal dan dapat dipelajari dalam waktu beberapa minggu saja. Kita tidak diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan penting dalam pekerjaan ini, tetapi kita harus bisa untuk mengikuti instruksi atau prosedur yang diberikan oleh atasan kita. Oke, jenis-jenis pekerjaan unskilled yang memiliki permintaan cukup tinggi di Amerika itu antaranya adalah bekerja di pabrik. Ya, karyawan yang bekerja di pabrik biasanya mendapatkan penghasilan sekitar kurang lebih 20.000 US dollar per tahun. Lalu, tukang cat. Pekerjaan ini memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi di Amerika, dengan rata-rata penghasilan kurang lebih 30.000 sampai dengan 40.000 US dollar per tahunnya. Lalu pekerjaan selanjutnya adalah tukang sampah. Mungkin tampak tidak menarik bagi kebanyakan orang untuk mengambil pekerjaan sebagai sopir truk sampah yang pergi dari satu rumah ke rumah lain untuk mengambil kotoran-kotoran sampah kita. Tetapi pekerjaan itu dibayar cukup tinggi di Amerika, ya cukup tinggi di Amerika. Dalam 6 bulan seorang pekerja sanitasi akan mendapatkan antara 19.000 US dollar sampai dengan 35.000 US dollar per tahun. Semakin lama kita bekerja dengan organisasi, semakin dekat kita dengan kenaikan gaji. Bisa di angka kurang lebih sekitar 65.000 US dollar per tahun. Menariknya, setiap tahun seorang pekerja sanitasi yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun akan mendapatkan penghasilan sekitar 87.000 US dollar per tahun. Wow, tinggi banget ya teman-teman ya. Nah, lalu pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan di construction. Pekerjaan bangunan adalah salah satu unskilled job dengan bayaran yang cukup tinggi di Amerika. Pekerjaan itu sangat melelahkan, ya. Memang benar, tetapi bayarannya sesuai loh dengan kerja keras mereka. Seorang pekerja bangunan dengan pengalaman kurang lebih 1 sampai 4 tahun tanpa lembur bisa menerima penghasilan di angka 34.000 US dollar sampai dengan 66.000 US dollar per tahun. Bagaimana dengan staf? Nah, kalau staf dengan pengalaman kurang lebih 20 tahun atau lebih bisa menerima penghasilan di angka 95.000 US dollar per tahun. Lalu pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan memperbaiki jalan. Ini agak sama dengan pekerjaan construction, hanya kalau construction kan lebih di bangunan, sedangkan kalau jalan ini memperbaiki jalan ya. Nah, pekerjaan ini memperoleh penghasilan di angka sekitar 44.000 US dollar sampai dengan 58.000 US dollar per tahunnya. Lalu pekerjaan selanjutnya adalah asisten pembantu rumah tangga. Kita harus memiliki SIM ya untuk memudahkan kita mobilisasi karena biasanya mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pekerjaan ini bisa mendapatkan penghasilan sekitar kurang lebih 22.000 US dollar sampai dengan 36.000 US dollar per tahun, tergantung skop pekerjaan kita dan tempat kita bekerja. Bisa juga kita bekerja di panti jompo misalnya untuk mengurus orang-orang yang sudah lanjut usia, atau juga kita bisa juga bekerja sebagai perawat untuk orang-orang yang memerlukan kebutuhan khusus ya teman-teman ya.
Nah, lalu ada lagi pekerjaan unskilled yaitu municipal job. Ini adalah pekerjaan yang berada langsung di bawah pemerintahan setempat dan memberikan servis kepada masyarakat. Seperti contoh misalnya tukang parkir, tukang sampah, helper, seperti itu. Pekerjaan ini menerima penghasilan sebesar $15 per jamnya. Menarik bukan? Nah, lalu bagaimana dengan skill job yang saat ini juga banyak dibutuhkan di Amerika? Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, 10 pekerjaan teratas yang banyak dibutuhkan adalah tenaga kesehatan, seperti perawat, tenaga farmasi, dokter, dokter spesialis, seperti itu. Lalu ada juga pekerjaan engineering dan bisnis. Oh ya teman-teman, electrician, welder, operator alat berat juga memiliki pasar yang cukup tinggi loh di Amerika dengan tawaran gaji yang cukup menarik. Oke? Nah, teman-teman, kita dapat bergabung di pekerjaan-pekerjaan dengan keahlian tersebut dengan beberapa syarat ya tentunya. Selain daripada visa sponsor dari perusahaan. Salah satu syaratnya adalah TOEFL. Yes, benar, TOEFL. Dengan minimum skor 79. Dan tes diambil dalam waktu 2 tahun sebelum tanggal aplikasi kita. Well, kalau kita bisa dapat di atas 79 berarti itu adalah nilai tambah dong buat kita ya. Nah, selain itu kita juga harus mengikuti ujian persamaan profesi untuk mendapatkan sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, karena saya background-nya adalah seorang engineer dengan pengalaman kerja kurang lebih 15 tahun, jadi saya bisa share informasi tentang ujian untuk seorang engineer yang ingin bekerja dan berkarir di Amerika. Nah, sebagai seorang engineer, kita harus mengambil ujian yang namanya FE atau EIT dan lalu melanjutkan dengan mengambil ujian yang namanya PE atau Professional Engineers. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar ya Professional Engineers. Agar memenuhi syarat untuk ujian PE tersebut, kita membutuhkan pengalaman plus gelar dari universitas terakreditasi, ABET. Sebagian besar universitas di luar Amerika tidak terakreditasi ABET. Itulah sebabnya lulusan dari luar Amerika biasanya melanjutkan studi mereka di Amerika sebelum mengejar karir di Amerika. Cukup berat memang, tapi saya percaya ya teman-teman ya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Lalu, bagaimana jika kita tidak memiliki lisensi dari PE atau Professional Engineers? Well, unfortunately, maka pekerjaan kita akan sangat terbatas sebagai seorang engineer. Dan itu tentu menghambat karir kita ya, jika kita memutuskan untuk berkarir di Amerika. Nah, oleh karena itu, siapkan diri kita untuk mengikuti ujian tersebut sehingga mendapatkan peluang yang besar di bidang engineering. Oke, teman-teman, ini adalah tantangan buat kita. Saya percaya kalau misalnya kita punya kemauan, kita pasti semangat untuk mendapatkan lisensi profesional engineer. Oke, baiklah teman-teman. Apabila informasi yang saya berikan ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe video ini, dan nyalakan notifikasinya ya, agar teman-teman menerima video-video baru yang saya upload. Tetap semangat dalam meraih mimpi dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.